Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang senantiasa, surat Muhammad surat 47, surat Muhammad surat 47 ayat 16 itu berapa itu? Wallazina ihtadaw, dan yang mencari, senantiasa mencari dia, dan yang senantiasa mencari hudan itu, nahtadau, mencari huda, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk ilmu agama ini. Untuk manfaatnya apa? Tahu untuk manfaatnya? Ilmu-ilmu agama ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya di mana? Tahu untuk gunanya? Pantasan untuk tidak itu aja ya, karena nggak tahu rupanya ya. Apa guna manfaatnya ini ilmu-ilmu ini? Apa manfaatnya Dit? Tahu? Ilmu agama ini apa manfaatnya? Orang kalau nggak tahu manfaatnya dia malas aja deh bawaannya. Kapan orang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama? Ketika dia tak tahu. Tapi udah diibaratkan tadi, ilmu ini seperti lampu di malam hari. Di siang hari lampu tidak berguna, karena matahari masih besar dia. Satu untuk semua sedunia. Satu untuk sedunia ya. Bukan satu untuk negara, provinsi Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, enggak. Satu dunia. Masuk Malaysia, Singapura, Bangladesh, Taiwan, Korea, Cina, India, Rusia, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Irak, Syam, Eropa. Satu untuk semua. Jadi lampu-lampu kecil-kecil ini tidak perlu ini, enggak apa gunanya nih. Dari siang hari kok. Siapa yang bikin Allah? Allah sudah banyak berbuat baik sama antum. Mestinya apa? Dibalas. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu harusnya kebaikan juga? Karena Allah telah banyak berbuat baik, memberi fasilitas hidup, kita harus berterima kasih. Caranya diucapkan alhamdulillah sering-sering. Yang kedua apa lagi caranya? Cara terima kasih itu gimana caranya? Terus apa lagi? Ada 3. Dengan anggota badan, dengan hati, dengan lisan. Hati gimana caranya? Kalau lisan alhamdulillah, anggota badan dipakai. Kalau untuk hati, gimana cara hati bersyukur? Gak tahu hati itu? Itu mulut, syukur. Hati gimana? Sesuai dengan dalil apa? Cara bersyukur itu kurang tahu ya. Dengan 3 macam. Anggota badan, mulut, hati. Hati meyakini. Apa yang diyakini? Wa ma bikum min ni'matin. Wa ma bikum, apa saja yang padamu itu, apa saja yang ada padamu, min ni'matin, dari bentuk nikmat, apa saja yang ada samamu dalam bentuk nikmat, fa minallah. Surah apa itu? Surah apa itu? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Surah apa itu? Kalau antum nggak tahu ini, ya dianggap biasa, padahal Allah murka itu. Cara bersyukur dengan lisan nggak bisa dia, nggak tahu dia ucapan apa yang dilakukan misalnya. Surah Nahl
An-Nahl yang berapa itu? Surat keberapa An-Nahl? Surat 16. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makarallah. Ayat berapa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi. Ini kenapa manusia kayak antum aja ya? Ami dengan saudara Ami ada yang banyak mobil dia, ada mobilnya. Atau Pak Tuo ya, Pak Tuo. Pak Tuo yang jual goreng. Siapa itu? Uminya, Abi dan Uminya sama kan? Sama Abi ya? Bagaimana menjawabnya itu? Coba kalau ditanya orang. Dia sama-sama seibu sebapak. Tapi ada yang miskin, ada yang melarat, ada yang kaya. Antum tengok nih dalam surah An-Nahl dia nih. Apa katanya? Wallahu faddala. Allah lah yang melebihkan. Faddal itu artinya lebih. Tafaddal. Dipersilahkannya. Faddala Allah melebih. Faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi. Ini deh. Ayat berapa nih? 71, An-Nahl 71. Kenapa orang bersaudara seibu sebapak, ada yang miskin, ada yang kaya? Coba jawabnya apa? Antum jawab dengan surah An-Nahl yang 71 ya. Allah, wallahu faddala. Allah lah yang melebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain tentang rizki. Nah, orang yang berlebih rizki ini gimana caranya? Disambung oleh ayat lagi. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim. Maka orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah, rezeki mereka oleh Allah. Siapa saja yang Allah lebihkan rezekinya mereka itu biraddi rizqihim. Hendaknya dia raddi. Apa raddi? Mengembalikan rezeki mereka itu untuk orang-orang yang tidak beruntung nasibnya. Ya, alama malakat aimanuhum, kepada hamba sahaya atau budak-budak yang mereka miliki. Fahum fihi sawa'an, kepada orang-orang yang mereka di bawah kekuasaannya, seperti karyawan ini, karyawan. Antum tengok karyawan Abian itu mana ya? Tidak ada. Kayak Amin ini juga karyawan sama beliau nih, sama Abian tuh. Ya. Faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Allah lebihkan kamu di atas sebagian yang lain tentang rezekinya. Adapun orang-orang yang mereka dilebihkan oleh Allah, hendaknya dia kembalikan rezeki mereka, dibagi-bagi dong. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi gaji mukafaah. Atas siapa saja yang mereka di bawah kekuasaannya. Siapa saja mereka yang dia di atasnya, kepemimpinan dia yang megang. Tentang orang-orang ini, karyawan-karyawan ini. Terus apa lagi? Fahum fihi sawa. Maka mereka itu di dalam satu perusahaan, di mana saja, entah karyawan lah dia, entah di perkebunan dia, entah di pertanian peternakan dia, entah di sebuah PT dia. Fahum fihi sawa. Apa sawa? Sama mereka itu. Seperti mobil itu bisa jalan gimana ya? Tentu bisa jalan.
Saling kerjasama, bannya kerjasama, mesin, kunci, pintu, apalagi lampu, roda, semuanya sama. Coba satu bermasalah, kunci nggak dapat, nggak bisa jalan ya. Pentilnya nggak ada, nggak bisa jalan juga. Kempes bannya, mana bisa jalannya? Atau minyak bensin nggak ada, nggak bisa jalan juga. Apalagi, atau rodanya copot satu. Nah, jangankan itu semua pentilnya itu ya, ropok lubang pentil yang di dalam itu apa namanya? Pentil. Itu saja yang nggak ada, pasti nggak bisa berjalan dengan normal. Jadi jangan merasa kita aku kan mesin, tanpa mesin mana bisa jalan, enggak juga. Coba nggak ada kunci, nggak ada kabelnya aja nggak ada, putus misalnya digigit sama tikus, nggak hidup dia tuh. Ya. Coba fahum fihi sawa, mereka itu di dalam kerjasama dalam perusahaan itu sama itu kedudukannya, walaupun dia karyawan kecil, bos besar. Kalau nggak ada karyawan, siapa yang mengerjakan? Tak bisa. Harus ada semua kompak kerjasama dia, seperti bangunan, seperti mobil itu. Afa bi ni'matillah yajhadun, apakah terhadap nikmat Allah kamu membantah, ya, merasa mengicilkan, tidak ada arti apa-apa, jangan. Oke. Coba lanjut. Ayat berapa lagi? Ayat 6 ya. Jadi untuk hari Rabu kemarin yang tidak jadi, diganti hari Minggu ya, besok. Hah? Bilang, kalau mau diganti, kalau enggak apa-apa. Semalam itu karena apa? Karena takdim. Biasanya Abi tahu tuh, enggak pakai WA lagi deh. Ada WA juga kan? Di WA Salafiduri ada tuh semua. Salafiduri tentang taklim itu ada. Enggak nengok WA ya. Oke. Coba baca surah Al-Maidah ya. Ya berapa lagi? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Akhrajal mar'an. Belum hafal, harus nengok. Ya. Ya. Fatahharu. Sa'idan thayyiban. Oke, dengar ya, yang profesional ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Kumtum ini fi'il apa nih?
Ya, idza kumtum. Mudhari. Salah. Idza kumtum. Qama yaqumu. Yaqumuna. Itu baru mudhari. Kalau kumtum fi'il madhi. Fi'il madhi ini. Idza kumtum, apabila kamu telah selesai. Di sini dibilangnya telah selesai sholat, baru wudhu. Faghsilu wujuhakum. Ini kemana nih caranya? Kalau pandai orang, ya, seandainya kalau dengan modal bahasa Arab, modal bahasa Arab tanpa pemahaman salaf, pemahaman Nabi dan sahabat, salah tak dia? Kalau tahu dia artinya, walaupun dia tahu artinya. Apa artinya? Coba antum tengok, Apa artinya? Kumtum itu. Apabila engkau telah selesai, selesai artinya. Kumtum itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya fi'il kata kerja yang telah berlalu masanya. Telah berlalu itu sebelum atau sesudah? Ya, sesudah. Berarti sesudah sholat antum berwudu, jangan sebelum sholat. Itu maksudnya itu. Tapi kenapa kita sebelum sholat kita wudu? Ayo, apa jawabanmu? Apa jawabannya? Ini artinya setelah selesai sholat, ini artinya apabila kamu telah selesai sholat kalian baru wudu, faghsilu. Apa itu artinya? Hendak katanya. Bodoh dia mengartikan itu. Nah itu artinya itu. Kumtum itu telah selesai artinya. Kumtum telah selesai karena fi'ilnya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari baru apa hendak. Kalau yaqumuna shalah, idza yaqumus shalah, yaqumuna shalah, apabila kamu hendak sholat, nah itu baru kayak gitu artinya itu. Harusnya bahasanya begitu. Tapi Allah tidak begitu. Tidak. Coba guru ente suruh artikan ini fi'il apa nih Bu? Fi'il mudhari apa fi'il madhi ini ya? Kalau dia bilang fi'il mudhari, betul ya, salah ya. Kalau dia artikan hendak, salah juga dia. Kalau secara bahasa, secara letterlek aja bahasanya, sesuai kaidah madhi mudhari'nya, artinya apabila kamu telah selesai sholat, hendaklah kamu wudu, basuh mukamu. Itu mestinya begitu ya. Sama dengan ini, surah An-Nahl juga. Fa idza qara'tal Qur'an, qara'ta itu fi'il madhi mudhari' itu. Fi'il enggak tahu juga ya, fi'il mudhari' madhi itu madhi. Qara'ta telah selesai kau baca. Tapi yang diamalkan gimana? Yang diajarkan Nabi gimana? Kalau arti Al-Qur'annya yang dua-dua itu setelah pasca. Tapi praktek amalannya apa? Nah, prabayar dengan pasca bayar. Kalau di dalam teksnya pasca. Kalau di dalam apanya? Di dalam teori Al-Qur'an, hadisnya itu pasca. Tapi yang dipraktekkan Nabi apa itu maksudnya? Sebelum sholat wudu, sebelum baca Quran baca auzubillah. Tapi di dalam surat ini, surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau telah selesai baca Quran, fasta'iz billah, hendaklah kamu membaca auzubillah, fasta'iz billah. Jadi setelah selesai membaca auzubillah. Nah, tapi yang diajarkan Nabi apa? Sebelum baca
Al-Quran baca bismillah dulu. Sebelum sholat hendaklah wudhu. Jangan setelah sholat kita wudhu. Nah ini kalau antum nggak tahu ditele-telekan orang ini. Kami aja pun heran dulu sebelum kenal. Untung dikasih tahu oleh guru. Ini fiilnya apa ini? Fiil mudhari apa madhi ini? Kalau mudhari itu akan terjadi. Kalau madhi itu setelah terjadi. Tapi dalam praktek beda praktek dengan teori. Ya. Antum kalau pandai, antum bisa menguasai situasi. Suatu ruangan itu, satu ruangan itu bisa kagum orang sama antum. Tapi bukan itu niatnya ya. Kita hanya menjelaskan perlunya dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Pemahaman Al-Quran Sunnah itu kepada pemahaman Nabi dan sahabat, bukan dengan modal bahasa Arab. Kalau modal bahasa Arab nih jadinya terbalik-balik. Harusnya sebelum sholat wudhu, ini sesudah sholat dibilangnya ini. Ini sesudah sholat ini, bukan sebelum sholat. Sesuai dengan kaidah fi'il ini, fi'il madhi ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Apabila kamu telah selesai sholat, faghsilu wujuhakum. Ini artinya nih. Tetapi praktek Nabi, sahabat, dan seperti itu yang diajarkan Nabi dan sahabat. Sebelum kita sholat, bukan selesai sholat, wudhu itu. Ya. Hendaklah kamu cuci muka-mukamu, tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, ini dia. Praktek wudhu di sini dia. Al-Maidah ya. Ayat 6. Nah, ini praktek wudhu nih. Kamu cuci mukamu, kamu cuci tanganmu, kamu sapu. Wah, ini sapu. Ada naik MDA gini dah. Boleh ini. Satu gini, satu gini. Satu gini. Boleh. Salah. Ada 3 kali itu dah. Gini caranya. Gini, disapu ini, menyapu. Orang nyapu gimana nyapu? Nyapu gimana? Apa kayak gini nyapu? Itu anak MDA goblok itu. Gurunya goblok, nggak ngerti dengan arti ini wamsahu, sehingga muridnya diajarkan yang sah. Tahu teman yang ini menyapu itu gini caranya. Kita ambil air, kita gini kan, sampai kemari, terus langsung telinga. Kalau orang MDA ya. Apa begitu caranya? Sesuai dengan wamsahu ini. Wamsahu biru'usikum. Hendaknya kamu menyapu kepalamu, termasuk telinga ini. Bagian daun telinga yang bagian luar dan bagian dalam. Ini termasuk kepala ini. Sebagaimana wajah, masukkan air ke hidung itu wajah juga. Lubang hidung antum itu wajah itu. Gimana letaknya? Di pantat. Di wajah kan? Nah, jadi hidung itu harus dimasukkan air juga, karena dia letaknya di wajah. Termasuk wamsahu biru'usikum, engkau sapu kepalamu. Nah, kepala termasuk telinga. Masukkan bagian dalam ini, keringat-keringat, daki-daki di dalam ini dibersihkan dengan wamsahu biru'usikum, dengan nyapu-nyapu, menyapukan air. Paham ente ya? Antum kasih tahu juga sama orang nggak tahu ya. Fal yuballigh syahid minkumul ghaib. Itu pesan Nabi itu. Hendaklah orang yang mendengar sekarang menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Ghaib, orang yang nggak adil. Kalau enggak, antum nggak termasuk dalam khutbah Haji Wada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang ketika Haji Wada, khutbah di Arafah, Haji Wada, haji terakhir penghabisan. Besoknya Nabi meninggal 3 bulan. 3 bulan setelah itu meninggal Nabi. Jadi tahun besoknya haji Nabi nggak ada lagi, haji Nabi sudah terkubur. Makanya namanya itu Haji Wada.
Apa kata Nabi ketika itu? Fal yubaligh. Apa yubaligh? Hendaklah kau sampaikan apa yang kuucapkan ini. Sampaikan. Orang yang hadir di hadapanku ini menyampaikan minkumul ghaib kepada orang-orang yang ghaib, yang gak ada sekarang. Entah hari kiamat mulahirnya, ya, entah tahun 2025. Bal yuballighu syahid minkumul ghaib. Wamsahu bi ru'usikum warjulakum. Ini warjulakum. Setelah kepala dan telinga, baru kaki sampai ka'bain. Nah, ini ka'bain. Mata kaki itu ya ka'bain ini. Ya. Sampai situ aja dulu ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enam.